Nah, gue kalau aku namanya Muhammad Al Firdaus, biasa dipanggil Arif, dari jurusan yang sama juga di Bagian Konseling Islam, Kuliah Mantin. Jadi kalau teman-teman dari UI sama ini teman saya juga yang lagi magang di KB. Ya, halo Ibu, sama nama saya Afifah Salsabila dari peserta magang pembangunan akbar akan ada di Bojong Kolang selama 6 bulan. Jadi nanti untuk hari ini mungkin akan ada penyuluhan dari teman-teman yang dari UIN terkait KB. Nah, di sini udah KB. Udah semua masyarakat. Pakai apa? Suntik, pasang IUD. Suntik, IUD berarti sama ya, dua sama. Dua IUD, dua suntik ya. Nah, nanti mungkin tetehnya akan menjelaskan tentang apa sih KB. Nanti mungkin akan dilanjut sama saya. Minta waktunya sebentar ya. Umar. Namanya tak sama ada kapongker Nanti akan mulai saya Alif. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar bersama tentang keluarga berencana. Keluarga berencana itu kan kalau kata orang-orang ya, kalau bukan cuma 2 anak cukup berarti membatasi anak. Tapi padahal keluarga berencana itu bukan membatasi anak, lebih dari itu. Tapi di mana keluarga berencana itu kan ada keluarga yang berencana, berarti keluarga yang Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang keluarga berencana, tentang atau skill atau tentang bagaimana sih menjadi orang tua. Ini mah diskusi aja ya. Nah, karena akunya juga belum berumah tangga, jadi aku yang belajar dari ibu sekalian. Nah, ini pertama tuh menjadi keluarga yang baik. Pertama, tujuannya apa sih kita ayat cakap ini? Tujuannya yang pertama kan ada menjelaskan konsep keluarga berencana. Nanti kita tuh sama berdiskusi itu gimana sih konsep keluarga berencana itu seperti apa, kenapa kita harus menjadi keluarga berencana, kemudian memberikan informasi tentang manfaat KB, apa sih manfaat KB itu, kenapa menjadi KB, kemudian pentingnya parenting hebat dan KB, kenapa sih setiap orang tua itu harus punya skill, harus punya keterampilan dalam menjadi orang tua, dan yang lain itu adalah tanggung jawab atas amanah. Jadi disitu udah dijelasin kalau anak-anak kita semua itu merupakan amanah dari Allah Yang pertama tadi kita jelasin ya, apa itu keluarga berencana. Nah, kalau dalam secara definitif atau pengertian nama, keluarga berencana itu adalah program yang berupa untuk mengatur kelahiran anak, menjaga jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengendalikan jumlah penduduk melalui promosi penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan individu dan pasangan. Jadi program KB itu bukan membatasi anak, tapi program yang mengatur kelahiran. Bedanya ini ya, mengatur sama membatasi. Dibatasi atau sekap berarti 2 teh, kami diatur kan biasa lah mungkin 2 teh, tapi diatur jangka waktunya, waktu yang idealnya seperti apa, kemudian juga mengendalikan jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk kan harus dikendalikan karena jangan sampai penduduk itu timbang setelah ID banjir ini paling itu masuk di. Nah, lanjut Bu. Selanjutnya itu ada tujuan utama keluarga berencana. Kenapa sih kita harus menjadi keluarga yang berencana? Yang pertama tuh Bu, meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan secara kesehatan, ekonomi, kemudian fisik juga bagi ibu dan anak-anaknya. Karena kalau tidak direncanakan, ya gimana caranya kita akan mencapai kesejahteraan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, menciptakan keluarga yang sehat secara fisik dan mental. Fisik ibunya sehat, mental ibunya sehat, otomatis ibu tuh menjadi keluarga yang sejahtera.
Kemudian yang ketiga, mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan. Pada punya kehamilan yang tidak diinginkan, ibu kehamilan yang diinginkan kita rese. Jadi perlu ada keluarga berencana. Dan yang terakhir adalah mengatur pertumbuhan agar lebih seimbang. Bukan hanya mengatur hak anak tapi kependudukan pun mulai dari data-datanya setiap pasien ada data-datanya yang harus dicatat, mulai dari pertumbuhannya, perkembangannya, mulai dari kehamilan, kelahiran sampai usia 2 tahun ya Bu ya. Nah dilanjut. Nah, prinsip dasar keluarga berencana. Nah, prinsip dasarnya seperti apa? Nah, yang pertama sukarela. Pasangan memilih ikut program KB tanpa paksaan berdasarkan kesadaran dan informasi yang cukup. Nah, ibu-ibu terpaksa enggak Bu? Sadar sendiri. Sadar ya. Harus ada kesadaran ya, sukarela ya Bu ya, berarti di KB itu. Bukan karena terpaksa. Nah, kemudian yang kedua bertanggung jawab tuh. Keluarga berencana itu KB adalah keputusan bersama antara suami dan istri, bukan tanggung jawab salah satu pihak saja. Jadi tersepakatnya punya berarti sang suami teh bade di KB gitu. Kemudian yang ketiga adil dan setara. Hak untuk ikut KB dimiliki semua orang tanpa diskriminasi usia, agama, status sosial dan ekonomi. Dan siapapun itu boleh menggunakan KB. Bukan kan laki-laki kayak KB aja. Tuh. Apa satu lagi? Kondom teh KBP ya. Asa tabu nyebut kondom teh Bu. Dan atas semuanya yang tidak biasa mah. Nah yang terakhir berbasis informasi dan pilihan berpasangan dengan edukasi yang berbagai edukasi dan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, hubungannya jantan setiap orang beda-beda. Kabena kesadaran Ayudi, kesadaran Kupik, kesadaran sini yang Nah, selanjutnya adalah sasaran program KB. Atas jelasnya pemisaran mah pertama pasangan usia subur, kemudian pasangan muda yang belum ingin memiliki anak, kemudian pasangan dengan jumlah anak yang dirasa cukup, kemudian semua pasangan yang ingin mengatur kehidupan keluarga lebih baik. Nah, selanjutnya manfaat KB tuh. Manfaat apa Bu? Manfaat untuk individu berarti untuk diri ibu-ibu sendiri. Kemudian untuk keluarga, yang pertama itu menjaga kesehatan ibu dan anak. Jadi ibu-ibu teh terjaga kesehatannya, tidak capek kering, sehat secara fisik dan mental ya Bu ya. Karena mau sehat fisik tapi mentalnya sehat mah stres ibu gitu. Kemudian memberikan ruang bagi orang tua untuk bekerja atau beristirahat. Tuh, ya, karawas itu pamisir dan tidak direncanakan mah ketek pusing. Terus aya waktu kanggo istirahat, stres deh. Dan tetap sehat. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Tuh, kan ibu tuh lebih fokus pada anak-anaknya. Misalkan nambah hiji makannya punya paling disayang, anak saya penuh kasih sayang, penuh perhatian. Kemudian membantu mengelola keuangan keluarga dengan baik. Nah, jadi pikiran kan pas kapecah-pecahnya punya gitu teh. Can beres mah, can ngatur acis mah, can masak mah, wah can sajalah. Tapi dengan area KB kita bisa membantu ibu untuk mengelola waktu. Nah, kalau untuk keluarga bagaimana? Kalau untuk keluarga itu pertama mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menekan ledakan itu bukan. Jadi keluarga bagaimana keluarga dan negara emas itu jadi satu sama lain saling berkaitan. Yang lain aja.
keterampilan berarti dasar. Kenapa harus punya keterampilan dasar? Kenapa? Karena di 1000 HPK ibu ya, 1000 hari pertama kehidupan anak dari hamil sampai 2 tahun itu merupakan umur yang cukup rentan dan itu merupakan golden age bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena apa-apa yang ditanamkan dari sejak hamil sampai di umur 2 tahun itu akan terbawa nanti sampai usia mereka dewasa. Makanya perlu adanya keterampilan dasar untuk mengedukasi anak-anak kita. Sakartasnya ya Bu, kami kampung kurma nih, arunan menuju marunan kali sok disingsiran, dipari wengi-wengi tacan bawa teh, sok ditakolan pantatnya, pas rasa atas. Nah, untuk anak-anak bayi atau dalam hamil atau anak-anak di umur 2 tahun itu kan nanti tuh mereka Bu siap menjabat itu kan malam-malam dia tuh bakal itu teh. Padahal Bu aja dia teh ucing Bu, kan itu terang. Nah, itu tuh perlu Bu, makanya yang pertama keterampilan dasar itu adalah mendengarkan, aktif meniru Nabi juga sama Bu. Keterampilan dasar mendengarkan anak teh maunya apa, pasangan maunya apa, dan didiskusikan, bukan hanya sekedar mendengarkan. Kalau misalkan anak mau tidur dengerin dulu, kalau misalkan anak rewel dengerin dulu, karena kita belum tahu anak tuh maunya apa, apalagi masih mereka belum bisa ngomong ya Bu ya. Kan pasti ibu kesulitan. Kemudian yang kedua, waktu berkualitas untuk setiap anak. Nah, jadi perlu adanya waktu yang berkualitas. Jadi setiap anak tuh harus memiliki waktunya dengan orang tuanya. Jangan sampai ibu itu salah seorang ibu itu tidak memiliki waktu dengan anak-anaknya gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa positif, larangan menjadi bimbingan. Misalkan anak-anak teh tidak mau menurut kayak ibu teh, kasih diatur kan sok dicarek cicing atuh, cicing atuh, akan api, tahu jomblo aja gitu. Nah, kalau kayak gitu nanti tuh anaknya mungkin bisa trauma Jalan 5 singkatnya mah jadi takut nanti teh gitu, jadi tertekan emosinya yang biasanya anak teh ceria karena dimarahin kita anak teh jadi diam gitu karena merasa bahwa ada sama orang tua yang dimarahin gitu. Tetapi diarahkan misalkan anaknya yang masih dia masih ada dibimbing, ditenangin dulu. Nah, kalau udah ditenangin kemudian yang terakhir disiplin positif dan pengembangan emosional. Disiplin karena itu secara positif ya karena dulu kita mengenalnya sistem POC nih. Sudah dijajah barangkali, ayo belajar duduk lah gitu, serem gitu itu mah. Nah, tapi dibimbing secara positif Bu. Misalkan kalau kita disuruh nunggu, nah atau saja jam atasan, nah tungguin ya. Nah ditungguinnya itu bukan hanya mengikuti tapi dikasih waktunya berapa menit. Nah tungguin 5 menit ya, mama masak dulu. Kontol. Terakhir menunggu ya mahkota sesuai dengan dunia kata hari ini anak adalah titipan yang berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diasuh dan dididik dengan baiknya. Terima kasih Bu, barangkali ada pertanyaan atau tanggapan jangan ragu dan senang hati akan kita diskusi. Atur nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.